Melanjutkan kembali maraton series Transformer. Kali ini kita sampai di film ketiga yang udah lama banget kalian tunggu kan? Jatuh cinta sama juragan ketimun yang kalian minta, Transformer Dark of the Moon Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Kembali disutradarai oleh Michael Bay dan membawa nama-nama besar seperti Shia LaBeouf sebagai Sam Witwicky, Josh Duhamel sebagai Kolonel William Lennox, John Turturro sebagai Seymour Simmons, Tyrese Gibson sebagai Robert Epps, Rosie Huntington Whiteley sebagai Carly Spencer, Patrick Dempsey sebagai Dylan Gould, serta ada Frances McDormand sebagai Charlotte Meering. Di bagian pengisi suara dari Transformer sendiri ada Peter Cullen yang mengisi suara Optimus Prime, ada Hugo Weaving sebagai pengisi suara Megatron, dan ada Leonard Nimoy sebagai pengisi suara dari Sentinel Prime. Merupakan sequel langsung dari Transformer Revenge of the Valiant. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu kalau kalian belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Mendingan untuk cinema experience yang jauh lebih maksimal, ditonton dulu filmnya, lalu lanjutkan kembali untuk menonton rewatch kita kali ini. Bersamaan dengan tahun 1961 yang merupakan waktu di bumi, di Cybertron, planet tempat Transformer berada, terjadi perang saudara yang melibatkan Autobots dan Decepticons. Perang tersebut hampir berakhir dengan kekalahan Autobots, hingga Sentinel Prime kabur meninggalkan Cybertron membawa ratusan pilar yang akan menyelamatkan planet mereka dengan menggunakan kapal yang disebut dengan The Ark. Sayangnya The Ark tertembak hingga kehilangan kendali dan akhirnya terdampar di bulan. Rupanya kejadian di bulan tersebut terdeteksi oleh NASA sebagai sebuah benturan di permukaan bulan yang mereka deteksi sebagai UFO. Laporan tersebut sampai ke Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu John F. Kennedy, yang akhirnya memutuskan mengirimkan kru NASA untuk melakukan perjalanan mencari tahu apa yang terjadi di bulan sebelum Rusia yang diyakini juga mendeteksi kejadian yang sama juga berniat melakukan pendaratan di bulan. 8 tahun setelahnya, pada tahun 1969, akhirnya misi pendaratan di bulan oleh manusia yang dijalankan kru Apollo 11 siap dilakukan. Dan itulah saat-saat bersejarah bagi peradaban manusia, karena pertama kalinya manusia, yaitu Neil Armstrong, dinobatkan sebagai manusia pertama yang mendaratkan kakinya di bulan. Namun yang tidak diketahui oleh publik adalah misi rahasia yang ada di baliknya, yaitu menyelidiki The Ark yang terdeteksi 8 tahun sebelumnya. Neil Armstrong dan timnya terkejut melihat susunan logam berbentuk wajah yang dia temukan, dan sejak saat itu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan kru NASA lainnya disumpah untuk merahasiakan penemuan besar mereka tersebut. Di masa kini, pada tahun 2011, 2 tahun setelah pertempuran hebat di gurun pasir di Mesir, Sam Witwicky kini punya pacar baru menggantikan Michaela Baines, namanya Carly Brooke Spencer, dan mereka tinggal serumah. Setelah pertempuran hebat yang dilalui selama ini menghadapi Decepticons bersama Autobots, Sam dianugerahi medali kehormatan dari Presiden Barack Obama yang tentu saja membuatnya bangga. Sayangnya, dia tidak diperbolehkan bersama Autobots lagi, dan kini dia telah memiliki mobil bekasnya sendiri sebagai pengganti Bumblebee. Dia juga membawa serta Willy dan Brains serta anjing peliharaan Michaela. Sam di tahap ini merasa frustasi karena sejumlah lamaran pekerjaannya tidak kunjung diterima, hingga dia akhirnya bertemu dengan Bruce Barrows yang merupakan CEO dari Accurita Systems yang menawarinya pekerjaan karena tertarik terhadap Sam dan mendapatkan rekomendasi dari anggota dewan direksi dari perusahaan tersebut. Sam lalu mengunjungi Carly di tempat kerjanya untuk mengabari kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan, dan di sanalah dia akhirnya berkenalan dengan Dylan Gould yang merupakan majikan atau bos Carly. Sam malah cemburu melihat kedekatan mereka berdua, hingga pada saat berniat pulang bersama Carly, Sam terbakar cemburu dan melampiaskan emosinya ke mobilnya yang lagi-lagi mogok. Dylan pun menghampirinya dan mencoba menenangkannya sambil mengungkap kalau sebenarnya dialah yang telah membantu Sam untuk mendapatkan pekerjaan di Accurita System, karena Dylan sebenarnya adalah salah satu anggota dewan direksi dari perusahaan tersebut. You are so welcome.
Sementara itu, Autobots kini sedang sibuk membantu militer Amerika Serikat, dalam hal ini adalah NEST atau NEST, mencegah konflik besar yang berpotensi ditimbulkan oleh Decepticon tersisa di seluruh dunia. Mereka lalu menjalankan sebuah misi ke lokasi bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986 di Ukraina. Di sana, NEST ditugaskan untuk menyelidiki sebuah perangkat yang diduga merupakan teknologi alien. Di sini terlihat salah satu Decepticon yaitu Laserbrick yang mengintai pergerakan NEST yang dipimpin oleh Kolonel William Lennox. Rupanya, detektor energon mereka mendeteksi pergerakan Decepticons hingga datanglah Shockwave dengan cacing driller raksasanya yang menghancurkan fasilitas tersebut. Beruntung Optimus Prime segera datang menghajar dan membuat Shockwave kabur. Setelahnya Optimus Prime malah menemukan sebuah teknologi yang adalah sel bahan bakar dari The Ark yang tentu saja dia kenali. Beberapa waktu setelahnya, Charlotte Meering ditugaskan untuk mengambil alih NEST. Dia lalu melakukan investigasi kepada Autobots. Namun pada saat itu, Optimus Prime marah karena tidak ada seorang pun dari pihak intelijen manusia yang pernah menceritakan mengenai The Ark. Setelah Buzz Aldrin menceritakan temuannya yang sudah dirahasiakan selama ini, Autobots akhirnya memutuskan melakukan perjalanan ke bulan untuk menjelajahi The Ark. Di saat yang sama, Laserbrick dan Soundwave menemui Megatron yang kini masih memiliki bekas luka parah dari pertarungan terakhirnya bersama The Valiant menghadapi Optimus Prime di film sebelumnya. Mereka melaporkan mengenai Optimus dan Autobots yang kini telah masuk dalam perangkap mereka dan sudah menuju ke bulan. Megatron lalu memerintahkan Laserbrick untuk membunuh semua orang yang pernah berkaitan dan mengetahui misi rahasia Amerika dan Soviet menuju bulan untuk menyelidiki The Ark. Benar saja, rupanya Optimus menemukan Sentinel Prime yang adalah pemimpin Autobots sebelum Optimus Prime. Namun kini sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Optimus pun membawanya ke bumi beserta 5 pilar yang dia temukan yang telah diciptakan sebagai sarana untuk membangun Space Bridge atau jembatan luar angkasa yang merupakan lubang cacing yang bisa digunakan untuk memindahkan materi dari satu titik ke titik lainnya dalam kurun waktu yang cukup cepat. Sesampainya di bumi, Optimus Prime menggunakan energi dari Matrix of Leadership untuk menghidupkan kembali Sentinel Prime. Sementara itu, di hari pertama Sam bekerja di Accurita System, Sam terus dibuntuti oleh salah satu rekan kerjanya yang sikapnya aneh yaitu Jerry Wang. Hingga sesampainya di toilet pada saat Sam mengejar Wang yang mencuri ranselnya, Wang memberitahu Sam informasi mengenai The Ark dan memperingatkan Sam bahwa Autobots dalam bahaya. Sayang setelah kejadian awkward di toilet tersebut, Jerry Wang malah tewas dibunuh oleh Laserbrick yang ternyata terus mengawasinya. Pasca kejadian tersebut, Laserbrick akhirnya menampakkan diri dan membuat kekacauan di kantor Sam. Ini malah membuat Sam memutuskan untuk menuju ke markas rahasia NEST untuk memberitahu kembalinya Decepticons. Namun sayang, Charlotte Meering tidak mengizinkannya masuk dan menganggap Sam hanya sebagai pembawa pesan saja. Setelah kejadian tersebut, Sam menghubungi agen Sektor 7 yang sekarang sudah menjadi selebriti dan kaya raya setelah buku yang ditulisnya laris manis, yang adalah Seymour Simmons. Mereka pun menyadari bahwa Decepticons dan Megatron telah menghabisi orang-orang penting yang bisa membawa mereka menemukan petunjuk mengenai The Ark. Dengan bantuan Brain, mereka lalu menemukan petunjuk mengenai 2 kosmonot Rusia yang masih hidup sambil memperlihatkan hasil print yang mengungkap foto-foto satelit dari ratusan pilar yang ditimbun di bulan. Sayangnya, aktivitas Sam yang melibatkan diri secara tidak langsung atas konflik Autobots dan Decepticons membuat Carly marah karena tidak mau lagi kehilangan Sam sama seperti dia kehilangan saudaranya di militer. Sam, Simmons, dan tim pun akhirnya bergegas menemui 2 kosmonot Rusia yang masih hidup dan kini berada di Amerika. Mereka sebenarnya direncanakan menjalani misi ke bulan setelah Apollo 11. Namun misi tersebut ternyata dibatalkan oleh Soviet. Mereka berdua pun mengungkap rahasia melalui foto yang berhasil diambil oleh Soviet sebelum Apollo 11 tiba di bulan yang mengungkap ratusan pilar yang ternyata berada di sekitar The Ark. Sam dan Simmons pun menyadari bahwa Decepticons telah mendatangi The Ark jauh sebelum misi Apollo 11 dan mereka sengaja meninggalkan Sentinel dan 5 pilar tersisa agar bisa ditemukan oleh Autobots karena sebenarnya Sentinel adalah kunci untuk mengaktifkan pilar tersebut dan Decepticons juga menyadari bahwa Sentinel Prime hanya bisa dihidupkan kembali oleh Optimus Prime menggunakan Matrix of Leadership. Sam pun akhirnya bergegas mengabari hal tersebut kepada Charlotte Meering. Dalam perjalanan menuju NEST, Autobots harus menghadapi 3 Decepticons yang mengejar mereka yang dikenal sebagai Dreads, hingga salah satu dari mereka yaitu Hatchet berhasil dilumpuhkan oleh Dino. Setelah berusaha menghalangi rombongan Autobots dan Sentinel, Sideswipes dan Ironhide berhasil melumpuhkan 2 Dreads tersisa yaitu Krang
tank cast, dan crowbar, lalu bergegas membawa Sentinel kembali ke markas Nest untuk memberikan perlindungan. Di saat yang sama, Sam juga tiba untuk mengingatkan William Lennox mengenai hasil penelusurannya, dan tiba-tiba Sentinel Prime mengungkap pengkhianatannya dan membunuh Ironhide. Sentinel Prime mengakui bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Megatron untuk memastikan kelangsungan hidup Cybertron. Sentinel lalu menghancurkan markas NEST dan kembali merebut 5 pilarnya. Meski berusaha diperingatkan oleh Optimus Prime, Sentinel pun menggunakan pilarnya untuk membuka portal atau Space Bridge yang membuat ratusan Decepticons yang ternyata bersembunyi di bulan selama ini hingga akhirnya mereka berteleportasi ke bumi, lalu membuat kekacauan. Autobots pun tiba bersama William Lennox dan tim dari Nest. Optimus memberitahu timnya untuk mundur dan kemudian menyerang Sentinel Prime. Namun Sentinel justru dengan mudah mengalahkannya, tapi tidak membunuhnya. Commencing transport. Stop! No, Sentinel! Di tempat lain, setelah dinasehati kedua orang tuanya mengenai hubungan asmaranya dengan Carly, Sam akhirnya memutuskan untuk mendatangi Carly yang sedang menikmati dinner bersama Dylan. Dylan lalu mengungkap bahwa selama ini sebenarnya dia bekerja untuk Decepticons, sambil menasehati Sam bahwa jika perang ini bukan milik mereka, maka harusnya mereka bergabung dengan pihak yang akan menang. Dalam hal ini, Dylan memilih berpihak kepada Decepticon. Sam dan Carly pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut menggunakan mobil Mercedes yang mewah pemberian Dylan, tapi ternyata Mercedes tersebut terungkap sebagai Soundwave yang menyamar dan seketika itu juga menghempas Sam dan menjebak Carly dalam wujud mobil Mercedesnya. Dylan bersama dengan asistennya menjelaskan bahwa dia bergabung dengan Decepticon karena ayahnya yang telah bertanggung jawab membantu Decepticons mencegah misi lebih lanjut ke bulan. Dylan lalu memindahkan Watchbot miliknya kepada Sam untuk mencegah Sam memberikan peringatan kepada Autobots. Di tempat lain, Sentinel mengirim pesan ke PBB untuk memerintahkan mereka agar mau mengusir Autobots dari bumi sebagai tindakan pencegahan perang setelah kondisi bumi yang semakin tidak menentu akibat kehadiran mereka selama ini. Tiba di pangkalan Centium, pesawat ulang-alik yang akan mengirim Autobots ke angkasa, Sam kembali bertemu dengan Robert Epps yang kini bekerja di Kennedy Space Center. Setelah berpamitan dengan Optimus dan Bumblebee, Autobots pun akhirnya dikirim menggunakan Centium. Namun ketika pesawat ulang-alik tersebut lepas landas meninggalkan bumi, Starscream datang dan menghancurkannya hingga membuat semuanya mengira kalau Autobots telah tewas. Pada saat itu juga, Watchbot di tangan Sam lepas, sementara Decepticons menyerang dan menghancurkan Chicago, sambil menghalangi seluruh pesawat militer masuk ke wilayah tersebut di saat mereka berniat untuk menempatkan pilar di seluruh dunia. Nest pun mencoba menyusup, namun drone kiriman mereka terus ditembaki hingga hancur. You will always be my friend. Sam akhirnya memutuskan masuk ke kota untuk menyelamatkan Carly melalui jalur darat dengan berjalan kaki, dan dia mendapatkan backup dan bantuan dari Robert Epps dan rekan-rekan mereka yang juga merupakan mantan Nest. Namun dalam perjalanan mereka justru diserang oleh Decepticon yang mengemudikan sebuah pesawat. Di saat keputusasaan melanda, bantuan untuk mereka pun tiba. Optimus Prime tiba untuk menghancurkan pesawat Decepticon dan Wreckers membunuh pilotnya. Leadfoot lalu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah berada di pesawat ulang-alik, melainkan di roket pendorong pertama yang terlepas dari pesawat ulang-alik tersebut yang membuat mereka sebenarnya tidak pernah meninggalkan bumi. Di penthouse-nya, Dylan mengungkapkan rencana Decepticons ke Carly bahwa mereka sebenarnya berencana memindahkan Cybertron ke sistem tata surya kita, lalu menggunakan sumber daya bumi untuk membangun kembali planet mereka yang telah hancur. Sam dan Bumblebee pun terbang ke penthouse Dylan. Sam lalu menyusup dan mengancam Dylan dengan pistol. Namun saat itu juga Sam diserang dan dijatuhkan ke bawah oleh laser brick. Rupanya Sam diselamatkan oleh Decepticon Fighter yang dikemudikan oleh Bumblebee, membuat Dylan dan timnya terkejut dan memberikan ruang buat Carly untuk kabur menuju ke pesawat Decepticon Fighter. Bumblebee lalu menghancurkan penthouse Dylan dan membunuh semua pengawalnya, sementara laser brick yang berusaha mengejar Sam juga berhasil dihancurkan oleh B. Selamat dari serangan, Dylan memperingatkan Megatron bahwa Autobots masih hidup. Setelah Carly, Sam, dan Bumblebee kembali bersatu dengan Epps serta Autobots, mereka mengirim pesan ke pusat komando Nest memberitahu letak pusat pilar Space Bridge yang harus mereka hancurkan. Sam dan Carly pun bergabung dengan tim Epps menuju sebuah gedung pencakar langit yang sudah hancur untuk membidik salah satu pilar. Sayang,
dalam perjalanan, mereka harus berhadapan dengan Shockwave yang tiba-tiba muncul dan membuat trailer Optimus lepas. Padahal untuk bisa terbang, Optimus Prime membutuhkan trailer tersebut. Epps dan tim pun bergegas ke atas gedung, kabur dari kejaran Shockwave. Sayangnya, gedung tersebut tidak stabil, membuat penembak jitu tidak mampu berkonsentrasi karena gedung tersebut terus-menerus bergetar akibat dihujam tembakan dari Decepticons. Tidak lama setelahnya, mereka kembali menghadapi ancaman yang jauh lebih mematikan setelah Shockwave berhasil menemukan mereka dan mulai menghancurkan setiap lantai gedung menggunakan worm drillernya. Beruntung, di saat genting Optimus Prime tiba tepat waktu menyelamatkan mereka. Namun sayang, Optimus harus terjebak akibat serangan dari Shockwave. Run! Away now! This evil thing's looking at me! I'm coming for you! Karena waktunya sudah tiba, Sentinel Prime lalu memerintahkan seluruh Decepticons di seluruh penjuru dunia mengaktifkan pilar yang membuat Cybertron akhirnya mulai terlihat mendekati atmosfer bumi. Sam dan Carly sendiri malah terpisah dari rombongan Epps dan harus berhadapan dengan Starscream. Dengan susah payah dan mendapatkan bantuan dari William Lennox, Starscream berhasil dilumpuhkan dan mereka berdua diselamatkan oleh Bumblebee. Decepticon sendiri akhirnya melumpuhkan dan menangkap beberapa Autobots, lalu membunuh Q. Beruntung, miniatur Autobots Willy dan Brain yang sebelumnya menyusup ke dalam kapal induk Decepticons berhasil membuat kekacauan dan menghancurkan kapal tersebut dan menyelamatkan Autobots termasuk Bumblebee yang hendak dibunuh oleh Soundwave. Bumblebee dan Autobots lainnya pun memberikan perlawanan hingga Bumblebee berhasil menghancurkan Soundwave. Pasukan para layang dan penembak jitu dari Nest termasuk Epps akhirnya berhadapan dengan Shockwave dan berhasil melumpuhkannya. Pertempuran hebat Autobots dan Decepticons pun terus berlanjut hingga Optimus berhasil membebaskan diri dari perangkapnya dan menyerang satu persatu Decepticons. Dan dengan menggunakan meriam lengan Shockwave, Optimus menembak jatuh kontrol pilar dan berhasil menonaktifkan Space Bridge. Sentinel yang marah melompat turun dari menara kontrol dan menghadapi Optimus Prime. Di sisi lain, Sam dan Dylan akhirnya bertemu untuk memperebutkan pilar kontrol yang telah terjatuh. Sam berusaha merebut dan menghancurkan pilar tersebut. Namun, Dylan justru berhasil lebih dulu mengaktifkan kembali pilar kontrol tersebut. Bangkit kembali, Sam akhirnya membunuh Dylan dengan cara menghajarnya hingga terhempas ke pilar yang menyetrumnya hingga tewas. Bumblebee dan Ratchet pun tiba untuk menghancurkan pilar kontrol dan berhasil menghancurkan Space Bridge yang menyebabkan Cybertron akhirnya meledak. Optimus dan Sentinel terus bertarung sementara Carly mendatangi Megatron untuk mengejeknya bahwa keinginannya untuk menjadi pemimpin dari Decepticon tidak akan pernah terwujud karena dia hanya akan menjadi pesuruh Sentinel sebagai pemimpin Decepticons. Manipulasi Carly terhadap Megatron ternyata berhasil dan mendorong amarah Megatron untuk kembali beraksi, menghajar Sentinel dan Optimus. Sentinel sendiri berhasil memutuskan lengan kanan Optimus hingga Megatron datang menghajarnya dengan harapan dia akan merebut kepemimpinan Decepticons. Melihat Cybertron telah hancur, membuat Megatron mengusulkan gencatan senjata. Namun Optimus tahu betul kalau Megatron tidak bisa dipercaya. Optimus pun menghajar dan memenggal kepala Megatron. Sementara Sentinel meminta pengampunan Optimus. Namun sayang, Optimus memilih untuk membunuh Sentinel sebagai hukuman atas pengkhianatannya. This is my planet. Time to find out. No, Optimus! Seluruh Decepticons akhirnya dikalahkan dan perang pun akhirnya berakhir. Film ini berakhir dengan Optimus Prime memutuskan mereka tidak akan pernah meninggalkan bumi dan menjadikannya sebagai rumah baru bagi mereka. Sementara Carly dan Sam kembali bersatu. Dalam mid-credit scene, Seymour Simmons yang gemes akhirnya dengan lancang mencium Charlotte miring. Untuk kalian yang merupakan penggemar dari Shia LaBeouf yang akrab dengan penampilannya sebagai Sam Witwicky dalam franchise Transformer, ini merupakan film terakhir Shia LaBeouf membintangi karakter tersebut. Karena di film setelah ini, kita akan melihat karakter baru yang diperankan oleh Mark Wahlberg yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Ada yang suka tapi tidak sedikit juga yang kurang menyukainya. Tidak hanya itu, ketidakmunculan Mikaela Benz yang diperankan oleh Megan Fox sama seperti di dua film Transformer terdahulu juga menjadi bahan perbincangan di mana banyak fans yang menyayangkan ketidakhadirannya. Beruntung kita masih bisa melihat beberapa penghormatan untuk karakter tersebut melalui peliharaan yang akhirnya dibawa oleh Sam Witwicky, mulai dari anjingnya dan juga tentu saja Willy yang kali ini ditemani oleh salah satu mini robot yang tidak kalah lucu yaitu Brain. Ketidakhadiran Mikaela Benz ternyata digantikan oleh sosok Carly Spencer yang menjadi pacar baru Sam Witwicky dalam film ini setelah mereka
bertemu ketika Sam menerima penghargaan dari Presiden Barack Obama. Nah, untuk sekedar diketahui, Carly ini sebenarnya merupakan karakter yang juga ada di serial kartun klasik dari Transformer. Carly sebenarnya merupakan nama dari istri Spike Witwicky dari series aslinya yang tayang di sekitar tahun 80-an. Sementara Spike Witwicky sendiri sebenarnya merupakan inspirasi yang diterapkan ke dalam film ini untuk karakter Sam Witwicky. Ada lagi satu trivia menarik dari adegan kejar-kejaran yang terjadi di jalan raya. Mungkin untuk para penggemar film merasa tidak asing dengan adegan kejar-kejaran ini. Nah, dalam proses syuting aslinya, adegan tersebut sebenarnya memakan satu orang korban yang merupakan ekstras dari film ini. Gara-gara hal tersebut, Michael Bay akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan proses syuting ulang. Salah satu cara yang diambil oleh Michael Bay adalah dengan menggunakan beberapa cuplikan dari salah satu film lamanya yang berjudul The Island yang dirilis pada tahun 2005. Lalu merombak adegan tersebut dengan mengganti puing-puing jalanan dengan Decepticon dan mengganti beberapa detail-detail lain dengan penyesuaian yang dibutuhkan untuk scene ini. Nah, selain ini bisa dijadikan sebagai sebuah Easter eggs untuk film yang kita sebutkan tadi, The Island, sebenarnya adegan ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah adegan penghormatan karena terlihat sangat mirip juga dengan film The Matrix Reloaded, yang mana salah satu dari Drake yang mengejar Autobots terlihat sangat mirip dengan karakter The Twins yang mengejar Morpheus dalam film tersebut. Apalagi lokasi adegannya juga terlihat sama, yaitu kejar-kejaran di jalan raya. Masih ada Easter eggs lainnya dalam adegan ketika Megatron menghancurkan patung Abraham Lincoln dan mengambil singgasananya di Washington DC. Nah, adegan ini sebenarnya juga merupakan salah satu adegan yang pernah ditampilkan dalam series animasi yang tayang di sekitar tahun 80-an di season kedua di salah satu episode yang berjudul City of Steel. Adegan lainnya yang juga diambil dari episode series tersebut adalah ketika Optimus Prime kehilangan lengannya pada saat menjalani pertempuran menghadapi Sentinel. Adegan itu juga terdapat dalam episode City of Steel. Ada satu detail kecil menarik juga pada saat setelah Jerry Wang dibunuh oleh laser brick, Sam Witwicky dan bosnya terlibat percakapan. Nah, di bagian belakang ada salah seorang karyawan yang sedang mencoba mesin fotokopi terbarunya, yang mana sebenarnya itu adalah laser brick yang menyamar. Kalau kita dengarkan dengan detail dan fokus, mesin fotokopi tersebut mengeluarkan bunyi yang terdengar seperti ringtone monofonik namun dimainkan dengan nada exceedingly Japanese. yang sepertinya itu merupakan salah satu theme song Transformer klasik yang judulnya adalah Robots in Disguise. Lalu dalam fasilitas pusat ruang angkasa Nest, kita bisa melihat ada begitu banyak kumpulan pesawat jet, yang mana salah satunya terhighlight memiliki nomor 4500X. Ini merupakan nomor yang sama yang pernah tertera dalam wujud helikopter dari Blackout yang muncul dalam film pertama Transformer. Tapi ini bukan Blackout. Sebelum film ini dirilis, ada sebuah konfirmasi yang mengatakan bahwa salah satu karakter dari Transformer akan muncul, yaitu Silverbolt. Namun di sepanjang film kita tidak melihatnya. Maka kemungkinan jet yang memiliki nomor 4500X dalam film ini adalah Silverbolt yang sesungguhnya. Detail lainnya yang mungkin tidak kalian sadari, di awal film diceritakan kalau Presiden Amerika Serikat yang ditampilkan yaitu John F. Kennedy merencanakan untuk mewujudkan Project Man on the Moon atau pendaratan manusia pertama di bulan, yang mana itu terjadi pada tahun 1969. Asal kalian tahu, pada tahun 1969 Presiden Amerika Serikat sebenarnya bukan John F. Kennedy, melainkan Richard M. Nixon, yang mana pada saat itulah Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan untuk pertama kali. Sementara John F. Kennedy sendiri dibunuh pada tahun 1963. Maka ini merupakan sebuah kesalahan kan? Tapi pada kenyataannya John F. Kennedy memang benar-benar memiliki niat untuk mewujudkan Project Man on the Moon, yang mana dalam film ini terungkap terjadi pada tahun 1961. Ada juga satu detail kecil yang mungkin bisa dibilang sebagai sebuah kesalahan dalam film ini, di mana pakaian Carly terlihat sangat kotor ketika dia berlari melewati jalanan yang rusak dan pada saat dia berhadapan dengan Megatron. Namun setelah pertempuran berakhir, pakaiannya malah terlihat bersih. Berikutnya, tapi bukan merupakan sebuah kesalahan, lebih kepada sebuah adegan komedi ketika Bruce Brazos yang adalah bosnya Sam di Accurate Systems menunjukkan fotonya dengan kostum bela diri berwarna merah. Proses interviewnya dengan Sam terinterupsi dengan keberadaan sebuah gelas berwarna merah di meja salah satu karyawannya, yang mana lantai tempatnya bekerja merupakan lantai dengan corak warna mayoritas berwarna kuning. Ini membuat Bruce Brazos marah dan memerintahkan cleaning service-nya untuk menyingkirkan gelas staffnya tersebut. Padahal item lainnya yang juga harus disingkirkan dari lantai tersebut adalah fotonya sendiri, di mana dia mengenakan kostum bela diri berwarna merah. Dalam film ini juga terdapat sebuah perbedaan yang mencolok yang diperlihatkan oleh Autobots, di mana di dua film terdahulu Autobots dalam pertempuran selalu berupaya
tidak menghindari korban dari manusia. Namun dalam film ketiga ini, mereka justru terlihat tidak mempedulikan adanya korban yang berjatuhan akibat aksi yang mereka lakukan. Yang paling jelas terlihat adalah Dino yang malah dengan sengaja membanting Hatchet ke sebuah mobil yang sedang melintas. Tapi kalau kalian pernah memainkan video game Dark of the Moon, karakter ini memang juga cenderung tidak mempedulikan hal tersebut. Perhatikan pula cara Autobots mengalahkan Decepticons dalam film ini cenderung dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan memenggal atau memisahkan kepala dari semua Decepticon yang mereka hadapi, mulai dari Hatchet, Soundwave, Starscream, Laserbrick, dan bahkan Megatron. Starscream juga diledakkan kepalanya meskipun yang melakukannya bukan Autobot melainkan Sam Witwicky. Mengenai Laserbrick, ada satu detail menarik ketika dia memamerkan kemampuannya sebagai shapeshifter atau pengubah bentuk, di mana dia terlihat sempat berubah menjadi Bumblebee versi pink yang terlihat lucu dan menarik. Lalu kembali ke awal film ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menemukan di Ark, di permukaan tanah mereka menemukan lempengan logam yang membentuk wajah. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ini bukan wajahnya Sentinel, yang mana justru terlihat lebih mirip seperti wajah Optimus Prime. Dia bahkan punya helm atau pelindung kepala yang merupakan bagian dari armor tempurnya. Lalu di film ini juga pertama kalinya kita bisa melihat Decepticon akhirnya memiliki allies atau rekan dari sisi manusia, yang adalah Dylan Gould. Nah, hal yang sama sebenarnya juga pernah terjadi dalam series animasi klasiknya, di mana Decepticons pernah dibantu oleh Dr. Arkeville dan juga Sean Berger. The Ark sendiri merupakan salah satu referensi yang juga diambil dari series animasi The Transformer Generation 1, yang mana bahkan wujud dari The Ark ini terlihat mirip dengan tampilan klasik dalam kartun atau animasinya. Sementara mobil bekas Sam yang digunakan sebagai pengganti Bumblebee merupakan mobil bermerek Datsun, yang mana sebenarnya ini merupakan mode alternatif yang digunakan oleh karakter Prowl, Bluestreak, dan Smokescreen dalam animasi The Transformers Generation 1. Willy dan Brains juga termasuk salah satu anggota dari Autobots yang sedikit mencuri perhatian. Di awal film, dia terlihat sedang asik menonton tayangan di TV yang adalah Star Trek The Original Series yang menampilkan Mr. Spock yang diperankan oleh Leonard Nimoy, yang dalam film ini menjadi pengisi suara Sentinel Prime. Referensi untuk franchise Star Trek tidak berhenti sampai di situ, karena ketika Bumblebee mengucapkan selamat tinggal untuk Sam Witwicky, dia terdengar mengucapkan kalimat "Aku akan selalu menjadi temanmu." You will always be my friend, Sam. Yang mana ini merupakan baris kalimat yang juga pernah keluar dari mulut Spock dalam Star Trek 2 The Wrath of Khan. Salah satu karakter yang juga mencuri perhatian adalah Dutch, yang menjadi asisten pribadi Seymour Simmons, di mana di satu titik dia mengaku sudah punya pacar dan nama pacarnya itu adalah India. Sebenarnya ini merupakan referensi halus untuk Hindia Belanda. Pada ngerti kan cara Optimus Prime membunuh Megatron dengan memenggal kepalanya lalu mencabut tengkorak kepalanya dengan tulang punggungnya yang masih menempel, terlihat sangat mirip dengan salah satu jurus yang dimiliki oleh Sub-Zero dalam franchise Mortal Kombat. Nah, itu dia beberapa detail dan trivia menarik yang bisa kita dapatkan melalui film Transformer Dark of the Moon. Mungkin masih ada lagi detail-detail dan bahkan informasi yang kalian ketahui yang belum sempat kita bahas dalam video kali ini. Oleh karena itu, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Seika. Stay safe and until next time.